Halo Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Jikalau kemarin kita belajar tentang perbuatan daging, apa saja perbuatan daging, kita sudah belajar bersama-sama kurang lebih ada 15 buah perbuatan daging. Saat kita masih ada di dalam dosa, hidup kita diperbudak oleh dosa dan kehidupan kita ditunggangi oleh kuasa gelap yaitu iblis. Ia yang menyetir kehidupan kita sehingga kejahatan demi kejahatan itulah yang kita lakukan. Nah, bersyukur kita sekarang menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus karena Kristus telah menebus kita dan setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anaknya. Dan bersyukur kita sekarang percaya menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah, namun saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, kekristenan kita tidak boleh menjadi kekristenan biasa atau kekristenan rutinitas, kekristenan yang hanya sekedar agamawi, tetapi Kristus lebih rindu daripada itu. Karena pada hakikatnya kekristenan bukan tentang sebuah identitas, tetapi kekristenan adalah lebih kepada perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengaku bahwa saya ini orang Kristen, tetapi hidup kita masih melahirkan perbuatan-perbuatan daging. Kristus mau saat kita menjadi milik Kristus, perbuatan hidup kita bukan lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Karena kita lahir baru, ada cara hidup baru yang harus kita lakukan. Ada karakter hidup baru yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Tapi sayangnya ada banyak anak Tuhan tidak pernah mengerti tentang ini, atau mungkin belum mengerti tentang karakter baru apa yang harus saya pakai. Bahkan karakter lama mana yang harus saya kenakan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk melihat karakter lama yang mana, Bapak Ibu Saudara bisa buka lagi materi yang kemarin, ya. Itu ada di YouTube, Bapak Saudara bisa klik tentang perbuatan daging. Nah, hari ini kita mau masuk tentang buah roh, ya. Masih tetap di Galatia pasal 5. Kalau kemarin Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, tapi hari ini kita mau belajar di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Apa dikatakan di sana? Ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Nah, kurang lebih di sana ada 9 buah roh yang harus kita pakai dalam hidup kita. Kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah Kristen yang sejati. Kristen melahirkan perbuatan-perbuatan karakter Kristus itu dalam hidup kita. Sehingga orang berkata, itu Kristen karena mereka lihat ada karakter Kristus yang lahir. Bukan mereka memanggil kita Kristen karena KTP kita Kristen, bukan. Tetapi karena setiap hari ada buah roh yang lahir dalam hidup kita yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama, jemaat Tuhan semua yang ada. Engkau mengenakan manusia yang baru. Engkau memakai kuasa yang Tuhan beri dalam hidupmu, persekutuan dengan Tuhan dalam hidupmu yang melahirkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh dirimu sendiri, bahkan oleh orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa itu buah roh? Saat kita di luar Kristus, kita melahirkan buah daging. Tapi sekarang saat kita ada di dalam Kristus, buah roh yang harus lahir dalam hidup kita. Bagaimana caranya lahir buah roh dalam hidup kita? Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-15 tentang bagaimana kita harus benar-benar melekat dengan Kristus. Apa itu melekat dengan Kristus? Mencintai firman, membaca, merenungkan, menghidupi kebenaran firman, cinta di dalam doa, cinta di dalam pujian penyembahan dengan dasar cinta kepada Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas. Itu sebuah persekutuan
melibatkan Dia di dalam seluruh keberadaan hidup kita setiap waktu. Bukan kalau kita butuh saja, tapi setiap keadaan, baik susah senang, kita terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena dulu hidup kita diperbudak oleh dosa, ditunggangi oleh iblis, perlakuan kita adalah jahat, Tuhan tidak suka. Sekarang kita ada dalam Kristus, seharusnya kita melahirkan buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh itu? Tadi kita sudah membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, dijelaskan di sana. Yang pertama, buah roh yang paling utama menjadi dasar buah roh itu kasih. Kata kasih yang diambil di situ ya, karena di dalam terjemahan bahasa Yunani kata kasih mengandung beberapa makna, yaitu ada beberapa macam kasih. Kasih agape, kasih philea, kasih storge, kasih eros ya. Tapi kita mau membahas tentang kasih agape yang dimaksud di sini ya. Buah roh yang paling utama adalah kasih. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat. Ya, contoh kasih yang tanpa syarat adalah seperti Kristus mengasihi kita. Dia mengasihi kita tidak ada syaratnya. Syaratnya kalau misalnya Kristus mengasihi kita karena kita baik, tidak. Kristus mengasihi kita justru karena kita orang berdosa, orang yang membelakangi Tuhan, orang yang sedang berbuat jahat kepada Tuhan, orang yang sedang mengkhianati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, apapun keadaan kita, tidak ada syaratnya. Nah, begitu juga di dalam hidup kita, ada buah roh yang lahir di dalam hati dan kehidupan kita. Kasih yang tanpa syarat, baik kasih kepada Tuhan ya. Jangan kita mengasihi Tuhan karena supaya hidupmu diberkati. Kamu mengasihi Tuhan karena kamu rindu kamu dipakai oleh Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan karena kamu rindu mendapat mujizat. Bukan, kamu mengasihi Tuhan karena benar-benar kamu cinta akan Dia. Nah, begitu juga kasih kepada sesama, kasih kepada orang tua yang pernah menyakiti kita, kasih kepada teman yang pernah mengecewakan kita, kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukannya hari-hari ini kasih sudah menjadi tawar. Banyak orang berkata bahwa kalau kamu berbuat jahat kepada aku bisa lebih lagi berbuat jahat. Zaman perjanjian lama mata ganti mata, sekarang mata ganti kepala. Sedikit saja perkataan pedas orang langsung bereaksi, kamu gak tahu siapa aku. Kasih itu pemaaf. Kasih tanpa syarat. Di dalam kekristenan kita mengasihi bukan orang yang baik kepada kita, bahkan orang yang jahat kepada kita, kita pun akan tetap mengasihinya. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dia tetap mengasihi manusia. Begitu juga seharusnya itu yang kita kenakan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saya menjumpai ada banyak anak Tuhan tidak seperti itu. Di tengah komunitas, di tengah masyarakat, justru dia tidak menjadi berkat. Karena kenapa? Ketika dia diperlakukan sedikit kurang adil, dia langsung emosinya naik dan lain sebagainya. Nah, tapi kasih itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Harus lahir di dalam hidup kita. Menjadi orang yang pengampun, orang yang mengasihi, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, kita pun bisa mengasihinya. Nah, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Yang kedua, buah roh berbicara tentang sukacita. Sukacita ini adalah perasaan bahagia dalam keadaan apapun, baik senang, baik susah. Makanya itu Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat di dalam kitab Filipi, bersukacitalah senantiasa. Bahkan Rasul Paulus menjadi sebuah teladan bagaimana dia tetap bersukacita
Di tengah-tengah keadaan seharusnya dia nggak bisa bersuka cita. Di dalam penjara dia masih tetap bisa bersuka cita. Bahkan dia tetap bisa memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa. Buah roh yang dari Tuhan, yang lahir dalam hidup kita, seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang susah. Kalau lagi senang kita bersuka cita, kalau kita lagi ada masalah kita bersedih. No, sukacita kita ditentukan oleh pilihan yang kita ambil saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu buah roh harus nyata, yaitu sukacita. Ya, sukacita, kebahagiaan yang mengalir. Sehingga akhirnya ketika kita pergi kemana saja, ada sukacita yang mengalir. Dompet isi atau kosong, kita tetap bersukacita. Ya, di rumah ada beras, tidak ada beras, kita tetap bisa bersukacita. Usaha bisnis seolah-olah seperti sedang lesu, kita tetap bersukacita. Karena jaminan kita ada bersama dengan Tuhan. Makanya tadi kuncinya melekat dengan Tuhan. Karena di dalam melekat yang daripada Tuhan, di sana ada pembaharuan, penyegaran manusia roh, manusia batiniah, pikiran, kehidupan kita disegarkan saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah kasih, buah yang kedua adalah sukacita, buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Ya, kalau tadi sukacita, sukacita yang tidak dibatasi oleh perasaan, tetapi sukacita yang lahir, yang mengalahkan keadaan sekalipun keadaannya sulit. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Kenapa hati kita merasa tidak sejahtera? Karena kita merasa ada sebuah persoalan di hati kita. Salah satu yang membuat hati kita tidak sejahtera adalah karena kita jadi seterunya Allah. Tapi puji Tuhan, Kristus mati buat kita. Kristus membebaskan kita. Perseteruan antara kita dengan Bapa di surga diselesaikannya. Dan ada pendamaian di dalam darah Kristus. Pendamaian itulah yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga perasaan tertuduh, perasaan takut, perasaan khawatir yang membuat kita tidak bisa sejahtera saat kita tinggal di dalam Kristus. Seharusnya sejahtera itu lahir dalam hidup kita, tercurah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus telah menyelesaikannya. Dan damai sejahtera itu akhirnya yang menguasai kita. Damai sejahtera itu tidak tergantung kepada keadaan, tetapi damai sejahtera itu akan memampukan kita untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dasar damai sejahtera itu bukan keadaan, bukan lingkungan, tapi dasar damai sejahtera itu ada pada firman Tuhan itu sendiri. Bapak saudaraku, jadi dasar damai sejahtera kita ini bukan keadaan, tetapi dasar damai sejahtera kita ini adalah karena anugerah Kristus. Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga di tengah keadaan badai sebesar apapun, karena ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, kita akan tetap terjaga di dalam damai yang daripada Tuhan. Sekalipun kita dibawa kepada persoalan-persoalan yang berat, kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Nah, itu buah roh yang ketiga. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran. Wah, ini yang berat ya. Sabar. Sabarnya sampai kapan? Ya sabar. Ya, sampai segala sesuatunya terlewati. Sampai kesabaranmu teruji. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap tenang sekalipun dalam keadaan terprovokasi. Ya, sabar adalah karakter Allah kita. Kita diciptakan serupa dan segambar. Maksud serupa dan segambar, kita memiliki karakter Allah dalam hidup kita.
Dan kesabaran adalah salah satu karakter Allah. Karena kita adalah anak Allah, kesabaran itu juga harus kita miliki dalam hidup kita. Allah sabar menantikan kita. Allah sabar melihat kejahatan kita. Allah sabar melihat perbuatan kita. Dia tetap menanti-nantikan kita. Coba bayangkan kalau Allah kita nggak sabaran, kita udah mati, ya, kita udah kena murkanya Allah. Tapi karena Allah sabar kepada kita manusia, hari ini kita beroleh karunia yang daripada Tuhan. Jadi sabar adalah sikap tenang, ya. Sikap tenang itu diusahakan dari kita, tidak lahir begitu saja, ada latihannya. Ya, untuk kita bisa sabar ada latihannya setiap hari. Yang mama-mama anaknya macam-macam, ya, yang bapak, ya ada saja. Pokoknya yang membuat kita kadang tidak sabar, ya, pengen cepat-cepat, ya, rusak-rusuk, sungut-sungut dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita sabar, ya. Yang selanjutnya, ya, buah roh itu kemurahan dan kebajikan. Saya menjadikan satu antara kemurahan dan kebajikan ini, ya. Kemurahan dan kebajikan menggambarkan kehidupan Kristus, ya. Kemurahan dan kebajikan, teladannya Kristus. Bagaimana ketika dia ada di dunia ini, dia melihat orang yang susah, hatinya langsung muncul belas kasihan. Ketika melihat orang-orang lapar, ya, kemurahannya, belas kasihannya lahir dari hatinya. Ketika lihat orang-orang sengsara, ketika melihat orang-orang yang terluka, ketika melihat orang-orang yang tidak diterima, ketika melihat orang-orang diperlakukan tidak adil, ketika Yesus melihat orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang tidak punya masa depan, Kristus menghampirinya karena kemurahan dan kebaikannya. Kristus tidak pilih-pilih teman, Kristus tidak pilih-pilih murid, tidak pilih-pilih orang. Siapa saja yang datang kepadanya, dia mengasihinya. Nah, inilah kemurahan, kebajikan yang Kristus selalu nyatakan selama dia hidup. Dia berikan kepada orang sekalipun mungkin orang itu tidak layak untuk menerima kebaikan itu, tapi Kristus melakukannya untuk kita. Nah, jadi kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan yang selanjutnya adalah kesetiaan. Pengiringan kepada Kristus terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu yang Kristus rindukan dalam hidup kita. Kesetiaan itu tidak stagnan. Contoh, Yesus memberi perumpamaan yang gampang tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Setia tidak tetap, dikasih 1 ya tetap 1, tidak berubah. Tetapi setia itu berubah. Kenapa Yesus memuji kedua hamba yang membuat perubahan pada apa yang dipercayakan? Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, yang 1 tetap 1. Kepada yang 2 Yesus berkata, engkau hambaku yang setia. Kepada yang 5 Tuhan berkata, engkau hambaku yang setia. Tetapi kepada yang 1, pembuat kejahatan. Jadi kesetiaan adalah sesuatu yang berubah. Mengiring Tuhan dengan setia, harus ada perubahan dalam hidup kita. Jangan awal kita kenal Kristus, kita masih suka melakukan perbuatan ya tetap itu saja. Kita nggak mengusahakan untuk hidup di dalam buah roh. Yang awal ketika lahir baru hanya memiliki 1 buah roh, mungkin kesabaran. Tetapi masih ada 9, masih ada 8 buah roh yang perlu kita kenakan dalam hidup kita. Setia harus bertambah. Dari mungkin sabar,
harus memiliki karakter yang lain lagi, kasih, memiliki karakter yang lain lagi, ya, dan terus bertambah, menghasilkan sesuatu bagi Kristus. Nah, ini yang Kristus rindukan dalam hidup kita. Setia, bukan berbicara tentang rutinitas. Oh, dia itu kalau hari Minggu itu tekun sekali, setia sekali, tidak pernah absen. Tetapi selama sekian tahun dia beribadah, hanya seperti itu, tidak ada perubahan, tidak pernah membawa jiwa baru, tidak pernah berdampak di lingkungan, tidak pernah berdampak di gereja, tidak pernah berdampak di keluarga, tidak berpengaruh apa-apa. Kesetiaan itu merubah hidup kita. Kesetiaan itu menghasilkan yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, tidak tetap satu, berubah. Ya, setia. Yang selanjutnya, kelemah lembutan. Ya. Kelemah lembutan itu bersikap tegas, tetapi ada dasarnya. Bersikap lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ya, contoh adalah Musa. Allah murka dengan bangsa Israel. Bahkan Musa pun sudah lelah membawa bangsa ini keluar, karena bangsa ini selalu melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah, bahkan tidak menyenangkan hati Musa. Tetapi Musa mengerti betul panggilannya, membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir kepada Kanaan. Karena Tuhan yang punya rencana menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tapi pada suatu hari Allah murka, hendak membinasakan semua bangsa itu, dan Allah mau memakai keluarga Musa untuk menjadi pengganti dari bangsa Israel. Musa sudah lelah dengan bangsa Israel, tapi hatinya tetap lembut. Dasarnya adalah Tuhan dulu panggil dia, pakai dia untuk membawa bangsa ini. Bangsa ini mau diberkati oleh Tuhan. Dia punya dasar perjanjian Tuhan dengan bangsa itu. Nah, lemah lembut adalah ketegasan yang berdasar kepada firman Tuhan. Tegas dalam mendisiplin, tegas di dalam membangun kehidupan, tegas di dalam segala sesuatunya. Tegas bukan jahat, ya. Tegas melakukan sesuatu karena ada sebuah dasar. Kelemah lembutan adalah sikap tegas yang berdasarkan pada firman, berdasarkan pada sesuatu yang benar. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah roh dibuka, dasarnya adalah kasih. Kita boleh memiliki setiap karakter-karakter yang lain, tapi kalau kita nggak memiliki kasih, itu sia-sia. Makanya kasih menjadi dasar dalam buah-buah roh, karena itu penting. Tapi semuanya harus lahir dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan pengikat dari ke-8 buah itu ada 1 buah, yaitu pengendalian diri. Tujuan dari itu semua adalah supaya kita bisa mengendalikan diri kita, mengatur hidup kita. Bukan kita diatur dunia, bukan kita diatur uang, bukan kita diatur pekerjaan, bukan kita diatur usaha, bukan kita diatur tatanan dunia ini, tetapi kita yang mengatur segala sesuatunya. Kita bisa mengelola segala sesuatunya. Kita bisa mengendalikan nafsu kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perbuatan kita, mengendalikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu tujuan dari buah roh. Karena
saat manusia tidak bisa menguasai dirinya. Dia akan seperti Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa kembali. Tapi syukur kepada Kristus, Dia menyelesaikan buat kita yang percaya kepadanya. Dan sekarang kita sedang bertumbuh di dalam Dia. Hasil finishnya adalah kita bisa mengatur hidup kita, mengendalikan hidup kita. Kita tidak dikendalikan dunia, tidak dikendalikan uang, tidak dikendalikan usaha, tidak dikendalikan bisnis, tidak dikendalikan studi, tidak dikendalikan yang lain-lain. Tapi Tuhan yang akan mengendalikan hidup kita. Bagi kemuliaan Tuhan, hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.